rakyat kritik ya kritik saja, persoalan membangun bagian pemerintah. Kan seperti itu Pak Luhut. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Oh ya jelas, kita wong cilik rakyat kecil ini yang masa depannya gelap, masa depannya suram. Ya kan lulus kuliah juga belum tentu dapat kerjaan, lapangan pekerjaan juga belum tentu tersedia dan disediakan oleh pemerintah, belum tentu ya kan. Terus gaji sebulan yang UMR itu belum tentu juga cukup untuk sebulan gitu. Dimana lagi terus PHK, ya emang gelap masa depan kita sebagai rakyat Konoha ini emang gelap. Makanya kita tuh para mahasiswa demo untuk menuntut perbaikan atas ketidakadilan ini. Emang benar, Anda itu masa depannya cerah. Cuman orang-orang yang seperti Anda ini yang cerah masa depannya di negara Konoha. Karena apa? Bisnis di mana-mana, jabatannya selalu melekat, dan uang-uang tunjangan jabatan dan segala macam itu fasilitas yang disediakan negara untuk Anda itu melimpah ruah. Makanya yang cerah tuh cuma hidup Anda dan teman Anda. Orang bilang, di sini lapangan kerja kurang. Di mana yang lapangan kerja tidak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana aja bermasalah. Ada yang tahu ini sesat pikir apa namanya? Logical fallacy jenis apa? Sepertinya Luhut terkena sesat pikir yang dinamakan tu quo qui, di mana lo membenarkan sesuatu yang salah hanya karena orang lain melakukan hal yang sama. Kalau ada maling bilang jangan mencuri, ya jangan mencuri, walaupun yang bilang maling sekalipun. Sumanto bilang jangan makan orang, ya jangan, even yang bilang Sumanto sekalipun. Jokowi bilang jangan korupsi, ya jangan, even yang bilang Jokowi sekalipun. Gitu, dengerin ya Pak Luhut ya, Anda sesat pikir, jangan diulangin lagi. Nah udah gitu, dia juga bilang gini di event yang sama. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Aduh Pak Luhut. Gini ya Pak Luhut ya, saya nggak apa-apa Bapak bilang kayak gitu. Tapi jangan sekali-kali Bapak ngomong kayak gitu di depan podcast Titik Kumpul, jangan. Di depan Kes Kakak Bos, jangan. Because that's fucking racist. Ya kita semua harus kompak aja. Bahwa kurang, saya kira pastilah ada kurang. Kalau tidak kurang, ya kau pergi ke sorga aja. Tapi kalau saya belum mau buru-buru ke sorga. Jadi kalau Anda pengen semua perfect, ya kau pergi sorga saja buru-buru sana. Terkait dengan kritik yang dilontarkan oleh masyarakat, Pak Luhut menanggapinya. Dan tanggapannya cukup unik ya. Bahwa rakyat boleh berkomentar, rakyat boleh mengkritik. Tetapi menuntut yang sempurna itu ya sesuatu hal yang berat agaknya. Karena Pak Luhut sendiri mengatakan bahwa kalau ingin sempurna ya silahkan di surga. Ini apa? Ya maksudnya bahwa kritik yang dilontarkan oleh para rakyat, kritik dari masyarakat ini sebuah pandangan bahwa kebijakan pemerintah selama ini mungkin belum pas di mata rakyat atau belum sesuai dengan kebutuhan rakyat hari ini. Contohnya misalkan tentang kesempatan kerja, lapangan kerja dan sebagainya. Tidak, justru malah ditekan kalau pengen sempurna ya silahkan ke surga. Ya belum waktunya Pak. Kita ngomong, kita diskusi ini kan hanya untuk di dunia. Persoalan di akhirat ya itu nanti Pak. Yang kita butuhkan, yang rakyat butuhkan itu ya hari ini, di dunia ini. Nah, makan bergizi ini menurut kami dan juga kita sepakat adalah satu program yang sangat bagus. Dia memberikan dampak multiplier effect. Jadi misalnya equality, masalah-masalah stunting, masalah kemiskinan, perputaran ekonomi di pedesaan. Kami juga paham bahwa kelemahan kita paling utama di Republik ini selama bertahun-tahun adalah measurement kita. Kita tidak mengaudit kebijakan-kebijakan yang kita buat. Jadi seperti fire and forget aja gitu. Ini sekarang tidak. Presiden Prabowo betul-betul konsisten untuk menggunakan BPKP, mengaudit setiap langkah-langkahnya. Dengan digitalisasi kami berbicara juga dengan World Bank. Mereka datang ke saya. Mereka juga menyampaikan bahwa sistem perpajakan kita yang paling tidak efisien. Jadi Cortex ini harus dipercepat. Buat saya sih sebenarnya sederhana. Masa Cortex sudah 10 tahun nggak jadi-jadi gitu. Ini perlu dilihat, makanya saran Presiden audit aja Pak. Gitu. Terkait dengan program makan bergizi gratis, Pak Luhut minta waktu. Biarkan pemerintah membenahi. Pak Luhut juga mengakui bahwa selama ini tidak ada audit
untuk program-program pemerintah. Nah, itulah Pak masalahnya. Jadi jika ada suara-suara rakyat yang mengkritisi kebijakan pemerintah, ini bisa menjadi bahan untuk audit program pemerintah. Bukan dijawab silahkan, kalau pengen sempurna pergi saja ke surga. Berat ini Pak. Sebagai orang Indonesia harus bangga juga bahwa we are doing right, so good so far gitu. Ada orang bilang, wah di sini lapangan kerja kurang. Di mana yang lapangan kerja tidak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana aja bermasalah. Tapi sekarang kita mobilisasi anak-anak muda kita, misalnya ada 300 orang lebih yang mengerjakan gaftek kita sekarang. Itu anak-anak muda Indonesia kerja di Peruri sekarang. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengklaim sana sini. Itu anak-anak muda pergi aja di Peruri sekarang. Mereka tuh kerja sebesar ruangan ini, itu melakukan pekerjaan ini. Dan mereka bilang kami bangga jadi orang Indonesia karena kami melihat harapan. Ini tadi menurut saya pernyataan yang blunder lagi dari Pak Luhut, di mana ada protes warga atau warga masyarakat yang mengkritisi terkait kinerja pemerintah saat ini dengan tagar Indonesia gelap. Malah justru dibalas, kau aja yang gelap, bukan Indonesia. Katanya program-program pemerintah ini perlu diaudit Pak. Dan aspirasi-aspirasi yang disampaikan lewat tagar Indonesia gelap dan juga aksi turun jalan mahasiswa ini bisa menjadi bahan evaluasi program pemerintah untuk diaudit. Kan seperti itu Pak. Kenapa harus menjawab dengan kau yang gelap? Pak Luhut sendiri juga mengatakan bahwa pemerintah pasti akan mendengar. Didengar saja atau untuk bahan evaluasi Pak. Terkait dengan aplikasi perpajakan, Kortek atau apa itu, beliau juga mengakui bahwa aplikasi itu sudah 10 tahun tidak bisa jalan. Pasti ada masalah Pak. Dan itu menjadi sangat wajar jika rakyat mempertanyakan kinerja pemerintah. Dan menurut saya ketika banyak rakyat yang menilai bahwa kebijakan pemerintah ini kurang pas, tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, maka rakyat berhak untuk mengkritik. Ya kritik-kritik saja. Untuk bersama-sama membangun oke, tetapi kewajiban membangun itu adalah kewajiban pemerintah, kewajiban para pejabat pemerintah. Karena para pejabat pemerintah ini sudah digaji dengan uang rakyat yang harus melayani kebutuhan rakyat. Rakyat kritik ya kritik saja, persoalan membangun bagian pemerintah. Kan seperti itu Pak Luhut.